Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya teman-teman, mohon maaf ustadznya agak telat. Ya, saya katakan di dalam karena hujan badai. Ya, seperti biasa, kita akan melanjutkan kisah perjuangan Islam di Jazirah Arab. Ya, langsung aja Ustaz. Gak bisa nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, walaupun sekarang dalam keadaan hujan di luar, tapi semoga menjadi rahmat dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian salawat wassalam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, karena waktunya sekitar 10 menit, insyaallah hari ini adalah tentang detik-detiknya Rasulullah SAW meninggalkan dunia. Nabi Muhammad SAW pada tahun 10 Hijriah beliau ke lembah Uhud, ke Gunung Uhud untuk menyolati para kaum muslimin yang sudah syahid di sana. Kemudian beliau juga ikut memakamkan tetapi, nah, selesai dari tahun 11 Hijriah bulan Syawal, beliau ingin pulang ke rumah. Beliau mengalami sakit, pusing kepala dan sakit panas yang terasa berat namanya. Dan beliau juga masih merasakan sisa-sisa racun yang diberikan oleh Zainab binti Haris saat ketika perang Khaybar. Nabi Muhammad SAW merasakan sakitnya racun yang diberikan kepadanya. Sebagian sahabat yang meninggal dunia pada tahun 7 Hijriah. Kemudian tanda-tandanya Nabi Muhammad SAW meninggalkan dunia adalah yang pertama, beliau ketika di bulan Ramadan beliau beriktikaf selama 20 hari. Sebelumnya beliau beriktikaf hanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tetapi pada tahun 10 Hijriah ketika bulan Ramadan beliau hari ke-10 beliau beriktikaf selama 20 hari. Kemudian ketika beliau melakukan haji wada, walaupun haji beliau pertama kali dan terakhir kalinya. Jadi beliau melakukan haji itu hanya 1 kali. Haji yang pertama dan haji yang terakhir kalinya. Kalau beliau melaksanakan umroh, ada yang mengatakan umroh beliau 4 kali melakukan umroh, tapi haji beliau hanya 1 kali, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Ketika beliau melaksanakan haji, beliau berkhutbah yang panjang. Salah satu khutbah dari beliau adalah Khudhu manasikakum, ambillah cara manasik haji dariku ini oleh kalian, karena aku tidak tahu tahun depan aku tidak bisa bertemu dengan kalian kembali. Maka itu adalah 10 Hijriah adalah haji yang terakhir Nabi Muhammad SAW waktu di Makkah. Maka Nabi Muhammad SAW waktu itu diturunkan wahyu surat An-Nasr. An-Nasr itu turun surat Makkiyah pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Arafah. Surat An-Nasr turun. Kemudian setelah itu turun lagi ayat
3 surat Al-Maidah, al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dinan dan seterusnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW merasakan sakit yang parah 5 hari sebelum kemudian beliau wafat. Beliau mengisyaratkan, menyuruh utusan dan meminta bahwa yang menggantikan imam beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau rumahnya, kamarnya di mihrab sini. Kemudian tempat imam di sini persis kurang lebih kalau kita melihat di Masjid Nabawi, mihrab Masjid Nabawi itu kamarnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan membisikkan ke kupingnya, telinganya Fatimah. Kemudian Fatimah ketika bisikan pertama, Fatimah menangis. Kemudian bisikan kedua, Fatimah tersenyum. Kemudian ditanya oleh Siti Aisyah, apa yang dibisikkan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW membisikkan yang pertama bahwa beliau akan meninggal dunia. Lalu kemudian aku pun menangis. Kemudian bisikan kedua bahwa keluarga yang pertama yang akan menyusul beliau adalah aku. Kemudian setelah 6 bulan kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal, maka Fatimah meninggal dunia. Kemudian 2 hari sebelum beliau wafat, beliau dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau berkhutbah di mimbar dengan diikatkan kepalanya diikat saking beratnya panasnya beliau. Kemudian beliau berkhutbah yang sangat panjang. Salah satu khutbahnya isinya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjadikan kuburan para nabi menjadi tempat ibadah. Maka jangan jadikan kuburanku menjadi berhala bagi kalian. Karena orang Yahudi dan orang Nasrani menjadikan tempat kuburan para nabinya menjadi tempat ibadah, maka Allah melaknat mereka. Maka jangan jadikan kuburanku menjadi tempat ibadah, menjadi tempat minta-minta. Kata Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada Abu Bakar, Umar dan para sahabat dekatnya, aku tinggalkan 2 perkara yang tidak akan menyesatkan kalian seumur hidup semasa kalian hidup di dunia. Ketika kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian beliau berbisik juga, umatku, sholat. Beliau mewasiatkan kepada kita bahwa untuk selalu mendirikan sholat. Beliau tidak mewasiatkan kepada kita haji, zakat, puasa, tapi beliau mewasiatkan sholat. Maka kalau misalkan sholat kita sudah ditunaikan, didirikan, maka insya Allah puasa kita laksanakan, zakat kita laksanakan, dan haji kalau mampu kita tunaikan. Maka itulah terakhir Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun 11 Hijriah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Kurang lebihnya yang salah adalah dari yang saya yang akan pertama ini. Mudah-mudahan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustaz. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa pada sore hari ini dengan takbir majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.